Pemirsa, Rizik Syihab telah membayar denda sebagai sanksi atas acara yang digelarnya Sabtu malam. Sebelumnya, Satpol PP mendenda Rizik sebesar 50 juta rupiah karena menggelar acara yang menimbulkan kerumunan. Pihak keluarga pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab mengklaim telah membayar denda 50 juta rupiah kepada Satpol PP DKI Jakarta. Denda dibayar terkait pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dalam acara pernikahan anaknya Sabtu malam. Perwakilan keluarga Rizik Syihab Hanif Alatas mengatakan denda telah dibayar setelah Kepala Satpol PP DKI Jakarta menemui Rizik di kediamannya. Pihak keluarga sudah terima surat tersebut. Kami memaklumi adanya sanksi itu, meskipun panitia meminta kepada umat untuk patuh protokol, jaga jarak dan lain sebagainya, tapi memang antusias terlalu besar, sehingga kami memaklumi adanya denda tersebut dan kami sudah bayar dari pihak keluarga. Alhamdulillah. Jadi, itu saja. Clear, ya. Teknisnya, detailnya, saya rasa nggak perlu dijelaskan, yang jelas sudah dibayar. Ya. Pemerintah Pemprov DKI Iya. Jakarta. Dibayarkan berapa Pak kalau boleh tahu? Besaran. Tadi tertulis di media maksimal 50 ya. juta ya. Saya juga nggak tahu detailnya berapa, tapi maksimal kan 50 dari Cash. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin pagi tadi mendatangi kediaman Rizik Syihab untuk memberikan sanksi denda atas acara Maulid Nabi yang digelar Rizik Sabtu malam. Denda yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2020 dengan sanksi administratif maksimal 50 juta rupiah. Ya pokoknya begini, aturannya semua tetap berlaku semuanya. Ya nanti kita sampaikan. Oke, Ya. ini sanksi yang dikenakan terkait dengan acara kumpul massa semalam, lalu juga dengan acara pernikahan, resepsi pernikahan hari ini atau seperti apa? Pokoknya acara apapun yang dilakukan ketika bertentangan dengan protokol COVID, maka itu akan dikenakan ketentuan pendisiplinan. Sebelumnya, acara Maulid Nabi yang digelar di kediaman Rizik Syihab menimbulkan kerumunan. Ratusan orang memadati kawasan Petamburan tanpa mengindahkan jaga jarak. Bahkan sejumlah jemaah tidak menggunakan masker saat hadir dalam acara ini. Sementara itu, BNPB membagikan 10.000 masker dan 10.000 hand sanitizer di peringatan Maulid Nabi sekaligus acara pernikahan Putri Rizik Syihab. BNPB menyatakan pemberian bantuan semata-mata untuk menegakkan protokol kesehatan dan bagian dari upaya untuk menegakkan disiplin. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang mengenakan sanksi kepada pihak Rizik Syihab atas pelanggaran protokol kesehatan. Satgas juga mengklarifikasi maksud dan tujuan pembagian masker dan hand sanitizer dalam acara Maulid Nabi di Petamburan Sabtu malam. Saya selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan yang telah mengambil langkah-langkah terukur terhadap adanya pelanggaran dari suatu kegiatan yang diselenggarakan di Petamburan. Gubernur Anies telah mengirimkan tim yang dipimpin oleh Kasatpol PP untuk menyampaikan surat denda administrasi sejumlah 50 juta rupiah kepada panitia yang menyelenggarakan acara tersebut. Denda ini adalah denda tertinggi dan apabila di kemudian hari masih terulang kembali, menurut Gubernur Anies, denda tersebut akan dilipat gandakan menjadi 100 juta rupiah. Dan dari Satgas sendiri telah berupaya untuk memberikan bantuan masker kepada penyelenggara, kepada Satgas Petamburan, agar masyarakat bisa menggunakan masker. Setelah langkah-langkah pemberitahuan tidak bisa diperhatikan, artinya acara tetap dilaksanakan. Sehingga jalan terakhir adalah memberikan masker. Semata-mata adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang hadir agar tidak terpapar. Pemberian masker ini bukanlah bagian dari upaya mendukung acara. Dari awal kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah DKI, baik kepada wakil gubernur maupun juga kepada gubernur serta para pejabat dinas terkait di DKI. Sekali lagi, mohon maaf apabila langkah-langkah yang telah dilakukan ini mungkin banyak pihak yang kurang menyenangkan.
Di tengah upaya penurunan penyebaran COVID-19, kerumunan orang yang hadir pada acara Maulid Nabi di kediaman Rizik Syihab menimbulkan polemik. Sejumlah pihak menilai aturan tentang PSBB transisi seharusnya tidak memilih dan harus berlaku untuk semua orang. Pendukung Rizik Syihab yang memadati kawasan Petamburan menuai polemik. Banyak pihak yang menyayangkan adanya kerumunan di tengah pandemi COVID-19 membuat segala yang diterapkan selama masa pandemi menjadi sia-sia. Dokter umum yang juga relawan COVID-19, Dr. Tirta Mandirahudi menyebut banyak orang yang ekonominya hancur ketika corona masuk ke Indonesia. Tak hanya itu, banyak juga pelaku UMKM yang harus gulung tikar karena adanya kebijakan PSBB. Namun ternyata acara yang dihelat di kediaman Rizik Syihab mencederai perjuangan seluruh masyarakat dan tenaga kesehatan yang telah berjuang melawan COVID-19. Tagar Indonesia Terserah pun bergaung di media sosial. Ini di Jakarta masih PSBB transisi, tetapi dilakukan beberapa hal kegiatan yang kerumunannya sangat banyak. Ya, sampai kepada ujung masalah, bosku. Jadi pertanyaan dan pernyataan sekaligus, kalau memang standar ganda, ayo buka pilih salah satu, mau los-losan atau kita mau strik-strikan. Strik itu kita mau kaku-kakuan atau mau los-losan, bos. Seorang tokoh datang ke sini membuat kerumunan di bandara sampai puluhan ribu, lalu membuat kemungkinan besar acara pernikahan yang puluhan ribu, malah pernikahannya diberikan masker 20.000 piece. Menurut epidemiolog, banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang tidak menjaga jarak dan menggunakan masker dapat menimbulkan klaster penyebaran virus corona. Karena ini adalah situasi pandemi yang baik secara global maupun nasional belum terkendali dan trennya cukup memprihatinkan saat ini. Dan itu artinya merupakan tanggung jawab semua orang ya tanpa terkecuali untuk mematuhi dan melakukan karantina secara mandiri ya, yang tentunya dimulai dari proses kedatangan maupun sampai ke rumahnya itu sudah berupaya meminimalisir kontak. Sementara itu, panitia Maulid Nabi di kediaman Rizik Syihab mengklaim sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan di 10 titik. Para tamu juga diminta untuk selalu menggunakan masker. Namun ramainya tamu membuat jaga jarak sulit untuk diterapkan. Jadi semalam itu Pak Lurah itu datang, beliau memberikan bantuan toren untuk cuci tangan. Ada kerannya, ada sabunnya, itu ada di lebih dari 10 titik. Terus juga ada spanduk-spanduk tentang peringatan-peringatan protokol kesehatan. Terus juga ada masker, yaitu ada masker, terus hand sanitizer ya yang dalam bentuk cuci tangan, terus juga ada yang pakai semprotan spray ya. Di masa PSBB transisi ini, Pemprov DKI Jakarta memang terus mensosialisasikan menjaga jarak dan mengenakan masker untuk mencegah persebaran virus corona. Namun sayangnya masih banyak warga yang tidak patuh pada imbauan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan peraturan daerah yang mengatur masyarakat beraktivitas di masa PSBB transisi. Hal itu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun perda berkerumun bagi masyarakat ibu kota. Regulasi mengenai aturan berkerumun di masa PSBB transisi dibuat karena banyak warga Jakarta yang tidak mengindahkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak aman. Nantinya dalam peraturan tersebut akan ada sanksi bagi warga ibu kota yang tetap nekat berkerumun tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Ya, jadi tentu di aturan ya kita sedang menunggu perda ya. Sedang di Kementerian Dalam Negeri, sedang dievaluasi, mudah-mudahan di minggu ke depan sudah keluar ya nomor perdanya dan sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri. Sehingga regulasi yang lebih komprehensif melalui peraturan daerah terkait penanganan COVID bisa kita tegakkan ya. Dan Pak Wali juga sudah mengirim surat, sudah juga menindak ya beberapa warga yang ditemukan melanggar daripada protokol COVID.
Sementara itu, masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dari Jakarta, Chandra Purnama, Guntur Zulkarnain, dan Irwan Syahwahyudi, iNews melaporkan. Pegawai dan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin langgar protokol kesehatan dengan gelar acara hiburan dangdut dan joget bersama. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.